Nama saya Dewi Kadita. Oh, Dewi Kadita. Julukan saya Kanjeng Nyi Roro. Pernah mendengar yang namanya Blorong tidak panjenengan? Dewi Kadita. Ya. Jangankan saya, Iya. hampir seluruh makhluk lembut yang ada di pantai selatan semuanya tahu. Blorong kan tinggal di pantai selatan. Ya. Anda pun tinggal di pantai selatan. Di pantai selatan ada juga Bunda Ratu Kidul. Kalau gitu ya sebetulnya namanya bukan Blorong cocoknya. Namanya Bolong cocoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku semua yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini lagi-lagi sahabat kami masih bisa menyapa panjenengan semua. Semoga panjenengan semua dimanapun berada, baik yang ada di Sabang hingga Merauke ataupun yang ada di mancanegara, teriring doa setulus hati dari saya tentunya, semoga dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi sahabat. Namun perlu saya menyampaikan isi obrolan yang terjadi di proses mediumisasi. Harapan kami ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan kita. Karena kehidupan dimensi lain atau dimensi gaib itu memang ya disadari ataupun tidak itu nyata keberadaannya sahabat. Namun dengan adanya dimensi gaib kita tak usah berlebihan menyikapi terkait hal itu. Yang terpenting kita umat bangsa manusia yang lebih tinggi derajatnya, kalau bisa harus lebih dewasa menyikapi atas segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. Seperti itu sahabatku semua ya, mudah-mudahan bisa panjenengan fahami. Pada beberapa video yang lalu kami tentunya telah mencoba mediumisasi menghadirkan makhluk gaib terkait yang tinggal di perairan sahabat. Dulu kita pernah memanggil beliau Eyang Keraton. Beliau selaku mengaku penguasa daripada samudra, terkhusus di bagian Segoro Kidul tempat tinggalnya. Ternyata di alam gaib di Segoro Kidul sana tidak cuma beliau yang tinggal di sana, ada pimpinan bawahan di bawah kepemimpinan beliau, yakni beliau Ratu Kidul. Nah, itu Ratu Kidul kalau dari sisi cerita dan pertemuan kita itu perempuan, sedangkan beliau Eyang Keraton selaku penguasa samudra itu laki-laki sahabat. Dan kita juga mediumisasi memanggil makhluk gaib yang tinggal di pantai utara, lebih familiar dikenal itu Dewi Lanjar. Namun itu bukan nama asli sahabat. Dia termasuk masih bersaudara ceritanya dengan Ratu Kidul, yakni Nawang Wulan. Sedangkan yang dikenal Dewi Lanjar itu kalau nggak salah ingat, kala itu dianya mengaku namanya Nawang Sari. Dan masih ada beberapa legenda misteri yang cukup familiar di pantai selatan atau Laut Kidul. Ternyata ada Blorong sahabat. Pada video yang lalu kita juga telah menghadirkan Blorong. Seperti apa isi obrolan videonya terkait mereka tentunya sudah panjenengan semua saksikan. Mengingat dan menimbang cerita dari beliau Ratu Kidul ya, atau Nawang Wulan ya, ada salah satu makhluk lagi yakni yang dikenal itu Roro Kidul atau Nyi Loro Kidul.
seperti apa sebetulnya beliau, apa kaitan semua nama-nama tersebut yang sudah tidak asing lagi di pendengaran kita semua, tentunya nanti akan coba kami telusuri. Namun pada kesempatan kali ini, sebelum kami akan mencoba menghadirkan yang bernama Nyai Loro Kidul atau Nyi Roro Kidul, kita akan mengajak ngobrol dulu dengan mediator kita supaya panjenengan semua paham seperti apa sih sebetulnya rasanya menjadi mediator, dan seperti apa bahasa mediator yang asli dengan bahasa mediator yang saat dipakai guna untuk mediumisasi. Di samping saya tentunya ada mediator yang sudah tidak asing lagi buat panjenengan semua. Walaupun seperti itu, tetap saya kenalkan sahabat, yakni beliau Kang Dewo. Sehat kabarnya Kang Dewo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pada kesempatan kala ini Kang Dewo, kita akan mediumisasi lagi. Insya Allah. Gak apa-apa kan? Gak masalah. Iya ya. Sedikit mungkin pertanyaan saya mewakili beberapa penonton kita yang penasaran. Sekian lama kita kan banyak mediumisasi, ngobrol dengan makhluk gaib dari pihak kayangan. Betul. Iya. Belakangan ini kita ngobrol atau mediumisasi dengan makhluk yang di bumi, namun yang konotasi sudah cukup familiar dan terkenal. Iya. Ada yang dari penguasa samudra Segoro Kidul, ada yang dari Ratu Kidul, ada yang dari Pantai Utara. Yang baru-baru ini juga kita mediumisasi dengan salah satu makhluk penghuni pantai selatan, yakni kalau nggak salah ingat itu Blorong. Dan ada juga apa namanya bawahannya, kalau nggak salah siapa namanya, Juminten. Pertanyaannya begini, apa sih yang Kang Dewo rasakan atau perbedaannya seperti apa sih saat mediumisasi makhluk gaib dari pihak kayangan sama yang dari bumi? Ya. Jadi begini guys. Iya. Ya. Terkhusus yang dari bumi, yang berasal dari pantai selatan guys. Ya, di saat saya itu dimasuki oleh salah satu danyang yang Blorong itu guys. Ya memang agak lumayan juga lah guys. Cuman beda kalau dibandingkan dengan Ibu Ratu ataupun yang lainnya, gitu. Terutama pada waktu itu yang sangat luar biasa sebetulnya kalau dari pihak selatan, di saat dimasuki oleh beliaunya Eyang Kraton. Apakah dirasakan energinya lebih besar dari yang lainnya, terkhusus yang dari pantai selatan begitu? Ya, beliau yang paling kuat energinya guys, begitu ya. Karena setelah selesai proses mediumisasi, di saat menghadirkan beliau itu banyak efek-efek sebetulnya yang tidak dirasakan di saat melakukan mediumisasi memanggil makhluk gaib yang lainnya guys. Seperti namun demikian, seberat apapun energi yang saya rasakan dari pihak selatan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan di saat saya itu dimasuki oleh beliau-beliau dari pihak kayangan guys. Apakah artinya energi yang dirasakan itu lebih besar daripada saat beliau yang dari kayangan turun begitu? Betul guys, karena ya, setelah selesai proses mediumisasi itu, ya mohon maaf, untuk memulihkannya ini mungkin butuh waktu lah yang lebih lama. Iya, begitu ya. Jadi seperti itu sahabatku semua ya, perbedaan yang dirasakan oleh mediator kami tentunya di sini terkait perbedaan energi gaib yang masuk. Namun ya tetap harapan kami, doakan kami, semoga kami tetap dalam kondisi sehat, tiada halangan suatu apapun saat pun terkhusus mediator itu energinya cukup terkuras. Doakan semoga bisa cepat pulih seperti sedia kala. Itu yang terpenting sahabat ya. Kita akan langsung mediumisasi saja. Mediator Kang Dewo siap mawon nggih? Oke sahabat, jangan kemana-mana, pantengin video ini lebih lanjut hingga usai, karena kami akan mencoba menghadirkan beliau yang dimaksudkan oleh Ratu Kidul, yakni Nyi Roro Kidul. Seperti apa nanti obrolan kami? Ayo kita nikmati dan simak saja.
Oke sahabat, sambil menunggu sinkron supaya sempurna yang masuk ke dalam diri mediator, kita tunggu sesaat tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan siapa panjenengan, apakah punya nama, gelar ataupun julukan ataupun panggilan begitu? Nama saya Dewi Kadita. Oh, Dewi Kadita. Julukan saya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Oh, begitu. Namanya Dewi Kadita, julukannya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Begitu ya. Oke. Selamat datang di sini tentunya. Ya, walaupun keadaan dan kondisi penerimaan kami ala kadarnya di sini. Terima kasih atas undangan panjenengan. Iya. Supaya kita nyaman ngobrol panjang lebar, kalau berkenan menurut panjenengan saya harus memanggil panjenengan dengan sebutan apa? Silakan, terserah panjenengan. Iya. Oke, jadi begini, Kanjeng Nyi Roro Kidul itu lebih familiar lah kayaknya. Iya. Kalau boleh dibagi tahu, sebelum ini apakah pernah ngobrol dengan bangsa manusia melalui silih rogo? Kalau melalui silih rogo pernah tapi jarang. Oh, pernah tapi jarang. Oke, pertanyaannya pernah tapi jarang. Pernah yang terakhir itu sudah lama atau baru-baru saja? Belum terlalu lama. Belum terlalu lama ya. Oke. Kalau boleh dibagi tahu, Ratu Roro Kidul ya. Tapi saya datang itu bukan karena diundang. Oh, bukan karena diundang. Saya datang dengan sendirinya. Oh, datang dengan sendirinya. Nah, atas keperluan apa panjenengan hadir datang silih rogo seperti yang dimaksudkan tadi? Mohon maaf karena sebetulnya antara saya dengan si Dianya itu sudah ada hubungan sedikit. Oh, seperti itu ya. Artinya sudah saling mengenal begitu ya. Masa itu kejadian saat Anda masuk ke silih rogo yang dimaksud tadi itu bersifat pribadi atau sempat juga ada pihak-pihak manusia lain yang mendengar obrolan yang terjadi atau bagaimana? Sifatnya pribadi tapi ada yang menyaksikan. Begitu ya. Iya. Apakah ada misi-misi tertentu sehingga pertemuan itu harus terjadi atau bagaimana? Ada sesuatu hal yang hendak ingin disampaikan. Begitu. Jadi yang disampaikan itu kalau boleh dibagi tahu bersifat pribadi betul atau boleh untuk umum? Sebetulnya sifatnya sangat pribadi. Oh, sangat pribadi. Oke. Kalau sifatnya sangat pribadi, saya tidak akan mencoba bertanya apa sih sebetulnya yang dibincangkan begitu. Namun kalau kiranya panjenengan kepingin berbagi, ya nggak apa-apa begitu. Oke, saya hargai. Mungkin itu privasi pribadi Anda dengan si manusia tersebut. Ya. Pertanyaan lanjutan begini. Anda tinggal di mana? Saya di pantai selatan. Oh, di pantai selatan. Di pantai selatan di sebelah barat. Pantai selatan sebelah barat begitu ya.
Apakah punya keraton juga atau bagaimana yang bisa Punya. diceritakan? Punya ya. Berarti selaku ratu juga. Lebih tepatnya di daerah Sukabumi, Oh, di daerah Sukabumi. di Pelabuhan Ratunya. Di Pelabuhan Ratu. Iya. Nah, oke. Sudah berapa lama panjenengan menjadi ratu di daerah tersebut? Sudah lama, Sudah lama. Oh. Iya, iya. tapi belum ribuan tahun. Oh, belum ribuan tahun. Artinya di bawah 1000 tahun begitu. Iya, Oh, iya, iya. sekitar 200-300 tahun. 2 sampai 300-an tahun. Begitu hingga sekarang begitu ya. Betul. Ya, karena kawasan tadi yang panjenengan maksudkan daerah tersebut masih kawasan pantai selatan juga tentunya kan. Ya. Pertanyaannya begini, di pantai selatan apakah panjenengan mengenal atau seperti apa sih terkait nama Kanjeng Ratu Kidul atau beliau Ratu Kidul? Ya, saya mengenal wong beliau itu junjungan saya. Oh, arti junjungan itu seperti apa yang bisa diceritakan? Beliau itu mempunyai kekuasaan yang layak dan pantas untuk dihormati. Oh, seperti itu ya. Yang pastinya beliau itu lebih luas wilayahnya. Lebih luas wilayahnya begitu ya. Betul. Iya, iya, iya. Oke. Terus apakah panjenengan mengenal beliau yang namanya, saya pernah ngobrol sih, beliaunya mengaku menggunakan nama Eyang Keraton begitu. Saya mengenal nama Jumpa cuma sekali. Oh, mengenal nama Jumpa cuma sekali. Begitu. Itu kalau boleh dibagi tahu dalam rangka apa perjumpaan tersebut dan di posisi acara apa jumpa itu kalau boleh dibagi tahu. Pada waktu itu saya bertemu beliau dalam acara pelantikan upacara pengangkatan saya sebagai penguasa. Oh, saat panjenengan dilantik menjadi penguasa di daerah tersebut begitu ya. Apakah setelah dilantik tidak pernah ada pertemuan ulang begitu? Tidak. Iya, 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 iya. Pernah mendengar yang namanya Blorong tidak panjenengan? Dewi Kadita. Jangankan saya, Iya. hampir seluruh makhluk lelembut yang ada di pantai selatan semuanya tahu. Begitu ya. Menurut panjenengan, bagaimana sih sebetulnya karakter dan tabiat si Blorong ini? Blorong, kalau bicara kepribadian, sebetulnya dia baik. Cuman kalau bicara kelakuan, kalau menurut saya tidak sesuai, tidak pas. Begitu ya. Iya, 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 iya. Apakah betul Blorong ini kan begini, di alam kami bangsa manusia terkenal identik bisa dan punya kebiasaan katanya sih memberikan kekayaan dengan mungkin jalan ya seperti yang dimaksudkan oleh proses tersebut saat mencari kekayaan dan Betul. sugihan. Itu betul. Betul. Oh, iya. Bahkan selain Blorong, yang lebih rendah ukurannya juga banyak yang bisa seperti itu. menyediakan jalan pintas untuk mendapat kekayaan. Begitu ya. Itu sebetulnya pakai tumbal enggak? Siapa mau diberi, dia harus siap memberi. Oh, artinya tetap ada imbalan lah ya. Iya. Nggak mungkin ada gratis lah bahasanya ya. Belum pernah saya dengar. Iya, iya, iya. Blorong tinggal juga di pantai selatan begitu. Betul. Iya, iya. Iya, iya, iya. Dan untuk mendapatkan hal seperti itu, what
wadalnya haruslah nyawa kalau di tempat Blorong. Oh begitu. Kalau di tempat Blorong wadalnya haruslah nyawa. Pertanyaannya begini, karena Anda mengatakan atau menggunakan bahasa kalau di tempat Blorong. Pertanyaannya jadi begini, apakah di tempat lain itu ada? Ada selain Blorong yang tidak punya kerajaan, dan dia sampai sekarang masih bermusuhan dengan Blorong. Padahal membuka jasa yang sama begitu ya. Betul. Melakukan kebiasaan yang serupa. Betul. Kenapa bermusuhan itu? Apakah seolah-olah bersaing cari pengikut atau gimana? Sebetulnya bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Iya, ada kecemburuan dan lain sebagainya, tapi bukan persaingan untuk mendapatkan pemujanya, bukan. Bukan ya. Bukan itu. Oke, kita agak bergeser kembali kepada posisi Anda di Wikadita ya. Tadi kan kebiasaan Blorong seperti itu, dan ada juga makhluk gaib lain yang di pantai selatan yang punya kebiasaan hampir serupa dengan kebiasaan Blorong, yang usianya jauh lebih tua daripada Blorong. Dan perwujudannya tetaplah tua, tidak seperti Blorong. Kalau Blorong salah satu yang menyebabkan makhluk tersebut tidak suka sama Blorong. Gitu ya. Iya. Nah, ini mohon maaf sebelumnya, tadi kan Blorong punya kebiasaan seperti itu. Nah, kalau untuk di tempat panjenengan itu apakah ada kebiasaan seperti itu? Saya tidak menerima. Tidak menerima permintaan seperti itu. Tidak menerima permintaan seperti itu. Betul. Apakah ada dari golongan oknum bangsa manusia yang pernah mencoba komunikasi dengan panjenengan, lantas seperti itu juga misinya? Apakah pernah terjadi? Ada. Bahkan mereka itu mendewakan atau mengakui ya, untuk mendapatkan kekayaan itu bisa didapatkan dengan cara memuja saya. Begitu ya. Langkah Anda bagaimana? Saya biarkan. Biarkan. Karena saya itu merasa tidak punya kepentingan. Begitu ya. Itu seperti itu. Iya. Seandainya mereka itu melakukan pemujaan atas nama saya, dan mereka merasa dijumpai oleh sosok makhluk gaib yang mengaku saya pastikan itu bukanlah saya. Jadi makhluk lain yang mungkin ya menyerupai sosok panjenengan, mungkin begitu ya. Apa tanggapan Anda bila mana ada makhluk gaib yang mambe mewujud menjadi sosok panjenengan? Saya tidak merasa nama baik saya dinodai, tidak. Tidak. Di antara keduanya, baik yang dipuja dan yang memuja, itu tidak akan saya tindak, karena saya tahu yang satu itu tersesat dalam penemuannya, menganggap itu saya, yang satu menyesatkan dengan memakai nama saya. Itu seperti itu ya. Anda tidak merasa, ya katakanlah kalau bahasa kami manusia, dicemarkan nama baik lantas mengalami kerugian dari sisi persepsi bangsa manusia? Karena saya yakin orang yang tahu saya pasti beliaunya akan tahu siapa saya yang sesungguhnya. Tidak mudah guna untuk salah paham lah begitu. Iya. Tadi di awal panjenengan mengucapkan salam kepada saya. Ya, pertanyaannya begini, apakah bermakna panjenengan itu sudah muslim? Sudah muslim ya? Ya, muslim. Iya. Sejak kapan panjenengan muslim? Sudah lama. Apakah ada yang memuslimkan Anda, atau memang karena faktor apa kalau boleh dibagi tahu? Faktor keturunan. Faktor keturunan. Saya itu terlahir dari keluarga yang baik. Begitu. Kalau Blorong itu dari dulu sampai sekarang belum muslim. Cuman bedanya dulu Blorong itu baik. Begitu. Dulunya begitu ya. Dulunya.
dunia bahaya. Kalau boleh dibagi tahu, Blorong kan tinggal di pantai selatan, Anda pun tinggal di pantai selatan. Di pantai selatan ada juga Bunda Ratu Kidul, ya. Dengan kebiasaan dan tabiat Blorong yang sekarang ini, ya katakanlah kesimpulannya kurang baik, apakah kalian tidak mencoba guna untuk bersatu padu, meluruskan dan mengingatkan beserta ngambil tindakan kepada Blorong begitu? Ibu Ratu Kidul yang sering melakukan itu. Oh, begitu ya. Kalau saya sifatnya sesekali dulu, sekarang tidak. Iya. Seperti itu ya. Karena kami beda golongan. Oh, ya. Walaupun tadi cerita Anda Ibu Ratu sesekali itu atau seringlah ngambil tindakan mengingatkan, namun faktanya hingga kini apakah bisa dikategorikan itu belum berhasil menyadarkan? Begitu ya. Blorong belum bisa kembali menjadi dirinya dulu sebelum memakai nama Blorong. Apakah Anda tahu nama sebelum dianya menggunakan nama Blorong itu nama aslinya siapa? Maheswari. Karena petualangan cintanya dia tersesat dan terjebak dalam lingkaran setan. Dia menjadi penguasa terkhusus untuk melayani masalah kekayaan dengan cara yang kecil. Begitu ya. Dan dia memakai nama Blorong. Iya. Ya, sebelum ini memang saya pernah ngobrol sekali sama dianya begitu. Dia mengaku pun namanya Maheswari, lantas bergelar Blorong. Kutanya juga itu Dewi Kadita, apakah sudah pernah menikah? Katanya sering menikah begitu kan. Artinya ya mungkin bergonta-ganti pasangan dengan pemujanya begitu memang. Pernikahan dia itu tidak seperti pernikahan kita umumnya. Iya. Dia hanya nikah badan. Mencari kepuasan begitu ya. Dorongan daripada nafsunya gitu. Kalau gitu ya sebetulnya namanya bukan Blorong cocoknya. Namanya bolong cocoknya. Karena berulang-ulang menikah gitu ya Bang ya. Kalau kita bangsa manusia berulang-ulang menikah, kalau perempuan namanya rondo. Cocoknya rondo bolong ngono, bukan ratu Blorong gitu loh. Ini canda, namun sedikit saya menyimpulkan berdasarkan sudut pandang pribadi saya, cocoknya begitu. Cocoknya rondo bolong nanti dia seperti itu cocoknya. Namun ya begitulah. Dia pun berjanji akan mencoba untuk bincang-bincang lebih lanjut, mungkin di pertemuan kedua dan seterusnya. Mana tahu ada ya mungkin obrolan yang nantinya lebih mendalam, mana tahu dianya bisa berubah begitu. Mudah-mudahan nasihat dari bangsa kami sejenisnya tidak bisa diterimanya. Siapa tahu ya dia bisa menerima nasihat dari lain alam, sehingga bisa mengubah kelakuannya. Iya. Karena sebetulnya Dewi Kadita ini, mohon maaf saya merubah panggilan terhadap panjenengan, nggak apa-apa kan? Iya, Dewi Kadita. Nah, sebetulnya kan dalam hal ini yang punya misi tugas lebih besar guna untuk meluruskan itu tentunya ya bangsa kami manusia. Karena manusia yang ditugaskan menjadi khalifah, memimpin di muka bumi ya. Sebetulnya itu. Maka ya kita pun akan pelan-pelan mencoba membincangkan, menasihati, mana tahu ada hidayah dari yang kuasa ke depannya. Bila mana tidak, ya itu bagian daripada takdir yang bersangkutan. Iya. Tadi kan panjenengan Dewi Kadita kurang lebihnya sudah menjadi ratu, dilantik kurang lebihnya ya di bawah 1000 tahun, begitu kan? 300 atau 200. Oh begitu ya. Oh 200-300 tahun. Gitu. Artinya di bawah 1000 tahun begitu ya. Namun kalau boleh dibagi tahu, kalau untuk umur sebetulnya sudah berapa banyak sih? Di sekitaran 200 atau 300 tahunan juga. Oh begitu. 300 lebih sedikit belum. Oh begitu ya, belum ribuan tahun.
tadi kan panjenengan dilantik oleh beliau Eyang Keraton, penguasa samudra ya. Sebelum dilantik, apakah panjenengan itu punya posisi atau kedudukannya selaku apa di pantai selatan sana? Sebelum saya dilantik, saya tidak tinggal di pantai selatan. Oh, tidak di pantai selatan tinggalnya. Boleh dibagi tidak itu? Mana tahu. Saya tinggalnya di daratan. Tinggal di daratan. Saya itu ada hubungannya ya, dengan kerajaan. Oh, kerajaan bangsa manusia. Ya, tapi mohon maaf, Oke. untuk di awal pertemuan tidak bisa saya ceritakan pribadi saya. Saya menghargai karena itu memang panjenengan pun mohon maaf untuk tidak digali lebih lanjut, Tapi sementara ya mudah-mudahan kedepannya bisa saya utarakan. Iya. Karena itu adalah awal kenapa saya bisa tinggal di pantai selatan dan bisa menjadi bagian penguasa di pantai selatan. Suatu saat insya Allah akan saya ceritakan. Oke, iya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan masa-masa itu nanti datang tentunya. Waktu artinya begitu ya. Bisa dibagi tahu, diceritakan lebih lanjut. Oke, obrolan lebih lanjut begini bareng panjenengan Dewi Kadita atau jadi mohon maaf, di sana itu ada yang dari golongan manusia menjadi penguasa, ada yang dari golongan bidadari menjadi penguasa, dan juga ada dari golongan siluman yang menjadi penguasa. Di pantai selatan ini begitu ya. Oke ya. Iya. Ada dari golongan asal muasal dari kayangan, ada dari golongan siluman, ada juga dari bangsa manusia begitu ya. Iya. Dan yang dari golongan manusia itu nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh begitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, lain kesempatan mudah-mudahan bisa saya utarakan semua. Ya, sumonggo saya hargai karena itu keinginan panjenengan ya. Mudah-mudahan ya pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya nantinya ada cerita-cerita yang bisa menambah wawasan pengetahuan kami bangsa manusia dan kehidupan zaman akhir seperti ini supaya tidak terjadi salah paham. Sekali lagi mohon maaf. Iya. Karena ini terkait masalah keluarga, ada yang lebih tua. Oh, jadi begitu. saya harus permisi dulu. Iya, boleh. Toh beliau sampai sekarang juga orang tua saya itu masih hidup di Oh, alam gaib dan itu manusia. orang tua panjenengan masih hidup walaupun sekarang ini di alam gaib begitu. Tuh. Iya. Jadi takutnya nanti saya itu terlalu terbuka ya, tanpa ada izin terlebih dahulu begitu. Iya. Jadi perlu pamitan lah begitu ya. Ya, saya kasih ruang dan waktu. Karena itu ada kaitannya semua. Iya. Dulu waktu sama di alam manusia kami ada hubungan dekat. Sekarang sama-sama di alam gaib, masih sama-sama hidupnya, sama-sama menjadi penguasa. Iya. Cuman umur kami sekitar 200-300 tahun yang lalu, belum lama-lama. Gitu ya. Iya. Karena kami muda di alam manusia, tuanya di alam gaib. Oh, seperti itu. Betul. Karena dulu saya itu menjadi penguasa di alam gaib itu belum ada 40 tahun umur saya. Masa itu ya. Masa itu. Iya. Oke. Iya. Ya nanti mudah-mudahan bisa kami nanti cerita lebih lanjut terkait apa-apa yang kepingin panjenengan ceritakan ke depannya. Bila mana panjenengan mengizinkan, dalam waktu secepat mungkin, kemungkinan saya bersedia untuk datang memenuhi undangan panjenengan. Begitu ya.
Ya, mudah-mudahan nanti kami sediakan ruang dan waktu. Namun sedikit ada pertanyaan yang agak mengganjal pada diri saya. Boleh. Tadi kan panjenengan bercerita bahwasanya panjenengan punya orang tua dan orang tua panjenengan itu masih hidup di alam gaib. Iya. Pertanyaannya boleh dijawab, boleh tidak. Apakah kira-kira berkemungkinan saya atau kami ngobrol dengan orang tua panjenengan? Boleh. Cuman jangan malam ini. Karena apa? Saya ingin menjumpai beliau dulu. Begitu ya? Iya. Gak apa-apa ya. Jadi waktu yang tepat nanti setelah saya datang yang kedua kalinya menceritakan, termasuk menceritakan beliau, baru beliaunya datang. Oh begitu. Ya. Ya. Gak apa-apa. Karena beliau itu kadangkala ya selain mengatur pemerintahannya, beliau juga mohon maaf ya, dia menjalankan tanpa beratanya. Dari zaman dulu tinggal di alam manusia sampai sekarang. Karena mohon maaf ya, beliau itu ya sudah tidak asing lagi sebetulnya sejarahnya. Begitu ya. Iya. Walaupun sudah tidak asing kan tentunya begini, Dewi Kadita, untuk sinkronisasi obrolan, saya pribadi berharap pihak yang bersangkutan yang cerita langsung. Maka dari itu saya butuh pertimbangan dulu, nanti saya sampaikan. Boleh ya, silakan, monggo lah. Iya, seperti itu. Oke lah, makasih atas kehadiran kerawan panjenengan. Sudah cukup ya, sementara kayaknya dirasa cukup, namun kami tunggu nanti pertemuan selanjutnya begitu. Iya, mudah-mudahan ada waktu. Amin ya, mudah-mudahan biar ada penggalian secara yang sesungguhnya, supaya bila mana ada manusia yang melakukan upacara pemujaan yang ditujukan kepada saya dengan harapan meminta sesuatu yang tidak baik, segera dihentikan. Karena apa? Bila mana terjadi pertemuan dan diwujudkan cita-citanya, itu bukanlah saya. Begitu ya. Di penghujung tentunya Dewi Kadita, Anda kan tidak mensetujui kebiasaan blorong yang seperti itu. Iya. Bila mana ada oknum bangsa manusia yang datang mencari, menjumpai blorong, lantas berkesimpulan memuja blorong dengan tujuan dapat kekayaan, apa tanggapan panjenengan atas si oknum bangsa manusia ini? Sebetulnya saya cuma sedih saja. Oh sedih, begitu ya. Menyalahkan perbuatan yang salah saya tidak berani, karena tanpa disalahkan sudah jelas nyata-nyata salah. Cuman saya sedih dan saya selalu berharap baik pemujanya ataupun yang dipujanya, kedua belah pihak segera mendapat petunjuk supaya keluar daripada kesesatan. Begitu ya. Ya sebetulnya saya setuju dengan prinsip panjenengan tentunya. Semoga ke depan semuanya ada takdir kebaikan untuk mereka yang masih tersesat. Iya, begitu. Ya. Kiranya sudah cukup. Iya, sudah cukup sementara ini. Saya mau konten. Oh, mau pamitan. Silakan. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan di saat kita pertama kali jumpa dalam bentuk ucapan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, sebaliknya pun begitu juga. Mana tahu dari saya bareng anggota di sini terkesan kurang pas dalam memanggil ataupun menerima beserta ngajak penghentikan panjenengan, terkesan kurang berkenan di hati, lahir dan batin, ya mohon maaf. Sekira sudah cukup, saya langsung melangkah saja. Oh iya, monggo silakan. Permisi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke sahabatku semua, alhamdulillah proses mediumisasi telah usai tentunya ya. Kasih air minum dulu Kang Dewo ya. Begitulah isi obrolan sahabat bareng beliau yang mengaku lebih dikenal itu Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Roro Kidul. Namun ternyata beliau punya nama sebelum nama tersebut dimiliki, yakni beliau Dewi Kadita. Itulah isi obrolannya. Penggaliannya memang masih sederhana sahabat ya, karena beliau pun masih membatasi obrolan atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya cukup mendalam, masih beliau batasi guna dipending atau dijawab di lain kesempatan. Namun pada intinya sahabat, kita sebagai umat manusia, apalagi dalam hal ini selaku umat Islam ya, saya pribadi Islam ya, dewasakanlah diri kita menyikapi sesuatu. Kalau kita belum paham secara jelas, jangan terburu-buru menyimpulkan atas sesuatu yang belum kita pahami. Begitu sahabatku semua ya. Intinya terkait adanya cerita masalah di pantai selatan itu, Kanjeng Ratu Kidul atau Bunda Ratu Kidul, ada lagi cerita Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita seperti yang tadi baru kita bincangkan obrolannya sahabat, ataupun terkait adanya nama Blorong atau Ratu Blorong, maka dewasakanlah diri kita. Seperti itu sahabat ya. Intinya kalau kita bangsa manusia punya keinginan, kepingin kaya, kepingin senang, kepingin sukses, jangan menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pesugihan itu tidaklah menjadi solusi atas keinginan, kesenangan kehidupan kita di dunia ini sahabat ya. Karena tidak ada yang gratis, artinya semua ada resiko. Bahkan tadi diceritakan wadalnya itu sangatlah mengerikan. Di samping itu ada dosa yang harus kita tanggung. Itu sahabat. Jadi pada intinya semoga saja harapan saya isi obrolan ini bisa sedikit menambah wawasan pengetahuan kita semua. Artinya ya, ambil saja sisi benang merahnya, yang baik diambil, yang kurang pas diabaikan. Semoga panjenengan semua terhibur. Di penghujung dari saya selaku Al-Fakir, bila mana ada penggalian informasi yang kurang mendalam, kita lanjut di lain kesempatan. Bila mana ada tutur sapa, bahasa mungkin perilaku yang kurang berkenan menurut panjenengan dari saya, lahir dan batin, tentunya saya pribadi iqrar bil lisan, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.